Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita memperingati hari Pantekosta di mana Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong dan Roh Penghibur. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk datang pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami, sungguh nyata di dalam kehidupan kami semuanya. Pagi hari ini kami mau berikan yang terbaik dari kehidupan kami. Setiap pujian kami, penyembahan kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa sukacita dari Roh Kudus itu yang akan menyertai setiap kami semua. Kami nyatakan kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukan kita semua untuk kami memuji Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukan roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Mari sama-sama katakan roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Oh, curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Amin. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari sama-sama roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari
semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Siap terima anggur baru dicurahkan untuk kita semua. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami nyatakan bahwa kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan kehidupan kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh, sekali lagi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Engkau penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mulutku mau memuji Engkau Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mulut kami memuji Engkau Tuhan, mulut kami memuliakan Engkau. Sebab Engkau Tuhan layak dipuji, layak disembah selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, oh haleluya, haleluya, sebab Engkau Raja kami, sebab Engkau Raja kami. Haleluya. Mari sekali lagi kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu,
ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami mau berikan penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh Tuhan mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh dipulihkan. Bahkan kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami menyambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Pantekosta. Ya. Selamat merayakan Hari Pantekosta. Ada beberapa orang yang mengatakan Pentakosta. Ya. Ada yang menyebut Pantekosta, tapi ada juga yang menyebut Pentakosta. Ya, pada dasarnya itu sama Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum mengerti apa sih arti Pentakosta atau Pantekosta itu. Ya, kalau kita belajar dalam firman Tuhan, Pentakosta itu artinya adalah 50, ya, 50. Kita baca ayatnya di dalam Kisah 2 ayat yang pertama. Kisah 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Seperti yang kita pelajari tadi, Pentakosta artinya 50. Ya, kalau boleh saya artikan, berarti ketika tiba hari yang ke-50, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Hari ke-50 ini, hari ke-50 yang seperti apa? Yang dimaksud adalah hari ke-50 setelah Paskah, ya, yang dimaksud hari ke-50 adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, 50 hari kemudian, itulah hari di mana kita merayakan yang disebut hari Pentakosta atau Pantekosta. Dan dikatakan di dalam Kisah 2 ayat yang pertama tadi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ngapain? Ya, mereka berkumpul di satu tempat itu ngapain gitu ya? Untuk apa? Ya. Kalau kita belajar dan kita tahu bahwa mereka berkumpul di satu tempat untuk menunggu menerima janji Bapa, yaitu hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan dan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, perlu kita ketahui ada kronologi ya yang terjadi sebelum hari Pentakosta ini. Ya. Yang pertama adalah kematiannya, ya, yaitu Paskah. Setelah kematiannya, maka hari yang ketiga itu Tuhan Yesus bangkit.
dari kematiannya. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus berada di muka dunia ini untuk membuktikan bahwa dia sudah bangkit. Dan pada hari ke-50 adalah hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tepat sebelum kenaikannya ke surga, itu sudah menjanjikan memberikan seorang penolong beserta kuasanya, yaitu Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Di dalam Kisah 1 ayat 8 sampai dengan 9, ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia akan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, pada hari Pantekosta, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan setiap orang yang percaya dipenuhkan oleh Roh Kudus dan kuasanya itu juga dicurahkan kepada kita semua. Ya. Jadi itu sudah digenapi Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita sekarang ini sebagai orang percaya kita perlu tahu bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan sekarang Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Ya. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-17. Di ayat yang ke-11 dikatakan demikian, Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dan dikatakan ayat ke-17, ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Jadi Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada kita, dikatakan firman Tuhan, ia akan menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai kita, dikatakan ia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan bahkan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Di dalam terjemahan lain dikatakan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita dan tinggal di dalam hati kita. Dan ada juga yang berkata dia tinggal dan bersatu dengan kita. Jadi Roh Kudus itu saudara ada bersama-sama dan bersatu dengan kita. Jadi kalau kita mau renungkan firman Tuhan, jadi Roh Kudus dengan kita itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Ya. Selama kita hidup dan kita hidup sebagai orang percaya, maka Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Sudah menjadi kesatuan kita dengan Roh Kudus. Ya. Karena hidup kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita dan hidup kita ini tempat tinggalnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara perlu sadari hal ini, karena jika Bapak Ibu Saudara tidak menyadari hal ini, maka pekerjaan Roh Kudus ini tidak akan bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Ya, masalah kita ini adalah kita ini seringkali mengabaikan keberadaan Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Fungsi daripada kuasa Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan tidak bisa nyata dan kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kuasa Roh Kudus itu bisa nyata ya dalam kehidupan kita? Pada hari ini kita mau belajar yang pertama yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, yaitu janganlah kita mengabaikan Roh Kudus. Sadari keberadaannya. Karena hidup kita dengan Roh Kudus ini adalah hidup yang tidak bisa dipisahkan. Hidup kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Ya, saat kita mulai menyadari bahwa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita tidak lagi hidup sendiri,
maka fungsi-fungsi daripada Roh Kudus itu akan mulai bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita belajar daripada beberapa renungan pagi, ya. Fungsi Roh Kudus itu adalah sebagai apa? Sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai penolong. Ya. Bahkan dia juga sebagai pengajar. Dan fungsi-fungsi itu tidak akan bekerja di dalam hidup kita jika kita tidak menyadari bahwa di dalam kita ini ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Saat kita mulai selalu menyadari dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, ya, dan Roh Kudus itu akan mulai perlahan-lahan, fungsi daripada Roh Kudus ini akan mulai bekerja. Ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami, ya, saat di tengah kesibukan Bapak Ibu Saudara, di tengah kegiatan, tiba-tiba di dalam hati Bapak Ibu Saudara itu timbul suatu pujian nyanyian, ya. Entah dari mana tapi itu timbul di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Menyanyi lagu-lagu ucapan syukur, menyanyi lagu-lagu yang menguatkan hati. Padahal kita tidak berencana untuk menyanyikan lagu itu, tetapi di dalam hati kita itu timbul nyanyian. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Atau mungkin saat kita berada di keadaan yang berbeban berat, ya, mengalami banyak masalah, penderitaan, ya, akhir-akhir ini pekerjaan ekonomi yang semakin sulit. Tiba-tiba di dalam hati kita itu muncul suatu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberikan kepada kita iman, pengharapan, kekuatan yang baru. Sehingga kita ini bisa kembali menghadapi kenyataan dunia ini yang semakin hari bukan semakin gampang, tapi semakin sulit. Itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu ingin, ya, Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka kita harus selalu sadar setiap hari, setiap waktu bahwa Roh Kudus itu selalu ada tinggal bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan tidak bisa hidup kita ini dipisahkan dengan Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, supaya kuasa Roh Kudus itu bisa nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, ya, yaitu kita harus hidup nurut, ya, kepada Roh Kudus. Tahu nurut, ya? Nurut itu artinya taat. Artinya kita mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk daripada Roh Kudus itu. Jadi percuma saja Roh Kudus fungsinya ini sudah bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita tidak ikuti dengan penundukan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, atau dengan kata lain kita hidup nurut kepada pimpinan Roh, maka kuasa Tuhan itu tidak akan nyata di dalam hidup kita. Saya kasih contoh, ya. Mungkin saat kita berbeban berat, kita mengalami penderitaan, muncul firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir, ya. Karena aku adalah Tuhan dan aku akan memelihara dan menyertai engkau. Tetapi saat fungsi Roh Kudus sudah bekerja, ya, dalam diri kita, ya, memberikan kita nasihat untuk menguatkan hidup kita, saat kita mendengar, tapi kita mengabaikan itu, kita tidak mau menuruti perkataan Roh Kudus itu untuk hidup di dalam bebas daripada kekhawatiran, maka kuasanya tidak bekerja. Ya. Kenapa? Karena kita masih aja tidak bisa hidup dengan damai sejahtera, ya, masih ragu-ragu terus di dalam segala hal dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tidak menuruti apa yang menjadi pimpinan Roh itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, ya, supaya kita bisa memfungsikan Roh Kudus di dalam hidup kita harus menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Supaya kuasanya nyata di dalam hidup kita, maka kita perlu hidup penuh dengan penundukan diri kepada pimpinan Roh, atau nurut sama pimpinan Roh. Ada satu contoh di dalam Alkitab, ya.
Di dalam Kisah 19 ayat 13 sampai dengan 16. Ini adalah cerita tentang anak-anak Skewa, ya, anak-anak Skewa. Kisah 19 ayat 13 sampai dengan 16. Di ayat 14 dikatakan, suatu ketika ada 7 anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ya. Jadi ini bukan anak sembarangan, ini anaknya imam kepala Yahudi. Ya. Jadi ini orang bukan sembarangan, ya, bukan orang biasa ini. Lalu mereka ini mencoba untuk mengusir roh jahat dengan menggunakan kuasa Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Lalu ayat 16 dikatakan demikian. Dan akhirnya mereka dipermalukan oleh roh jahat itu. Mengapa kok bisa terjadi demikian? Padahal mereka ini kan anak-anak Skewa ini anaknya seorang imam kepala. Dan mereka menggunakan kuasanya Tuhan untuk mengusir roh jahat. Tetapi ternyata justru roh jahatnya tidak pergi, mereka malah dipermalukan. Ya, kalau dalam cerita Alkitab mereka dilucuti. Ya. Karena mereka menggunakan kuasa itu, tetapi mereka tidak melakukan penundukan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Berbeda dengan Paulus, berbeda dengan Tuhan Yesus. Segala kuasa yang mereka praktekkan untuk melakukan keajaiban, itu semuanya bukan keluar dari dirinya sendiri. Tetapi karena ketaatannya kepada pimpinan roh yang menyebabkan kuasa Roh Kudus itu nyata di dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit. Ya. Peran Roh Kudus ini akan menjadi semakin penting di dalam kehidupan kita. Ya. Karena yang membuat kita bisa bertahan sampai kesudahan akhir zaman, itu hanya Roh Kudus. Oleh karena itu bukan sebuah kebetulan Tuhan itu ngomong dalam firman Tuhan, dalam Yohanes 14. Bahwa Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita itu akan diberikan kepada kita, menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman, sampai selama-lamanya. Karena kita perlu Roh Kudus itu sampai kesudahan akhir zaman. Kalau tidak perlu Tuhan ngomong, Ia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan pasti punya tujuan, Tuhan pasti punya maksud. Mengapa kok Ia mengatakan Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya? Karena kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar, ya, bagaimana kuasa Roh Kudus itu bisa nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama, sadari bahwa di dalam hidup kita itu kita tidak hidup sendiri, tapi ada roh yang tinggal di dalam kita, bersama-sama dengan kita, bersatu dengan kita. Maka fungsi daripada Roh Kudus itu akan bekerja maksimal. Tetapi fungsi itu tidak akan menunjukkan kuasa yang nyata apabila tidak diikuti dengan penundukan diri kita kepada Tuhan, kepada pimpinan roh. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya, 2000 tahun yang lalu, dan tinggal bersatu dengan kita, dan kuasanya juga sudah diberikan, dan akan bekerja saat membiarkan Roh Kudus itu memenuhi kita, atau menguasai kita, atau kita mau menurut kepada pimpinan Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja nyata dan sempurna dalam hidup kita. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin merasakan melihat kuasa Roh Kudus nyata bekerja dalam hidup kita setiap hari, maka sadari dan hiduplah dalam penundukan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Galatia 5 ayat 18 berkata, berilah dirimu untuk
dipimpin oleh Roh. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal Dia. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah glory, glory. Nyanyikan sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita sembah Tuhan. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory.
Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, amin. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami merayakan hari Pantekosta. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, menjamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Mengikuti ibadah ini kami percaya Roh Kudus bekerja memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami percaya Tuhan, membuat kami akan lebih lagi Tuhan bersekutu dengan-Mu Roh Kudus, menyadari keberadaan-Mu, bahkan kami rindu Tuhan untuk dapat hidup selalu taat, nurut Tuhan kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya kuasa Tuhan itu boleh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang sedang kesulitan ekonomi, kami percaya Tuhan akan membuka setiap pintu-pintu berkat. Bahkan Tuhan akan memelihara setiap kehidupan anak-anak-Mu yang setia mengasihi Tuhan ini, supaya hidup mereka Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami yang dalam keadaan kondisi kesehatan Tuhan yang tidak baik, pada pagi hari ini kami mau berdoa oleh bilur-bilur Yesus yang berkuasa itu. Mereka yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan terjadi dalam bangsa negara kami ini, semuanya boleh cepat berlalu. Tuhan akan memulihkan bangsa negara kami. Tuhan akan menyelamatkan bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami alaskan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu jamahanmu, melembutkan hati kami. Kami rindu kuasa-Mu, memulihkan hati yang terluka. Tuhan dimuliakan, menyatukan satu tubuh Kristus.